Selamat pagi semuanya. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan ngoreksi ya jawaban dari laporan keuangan BMT yang kemarin pertemuan kemarin saya jadikan penugasan. Sebelumnya tadi sudah pada mengumpulkan semua ya dari via Japri. Ini saya cek koneksi dulu. Semoga lancar ya. Nah ini langsung aja ya. Kemarin ini ya ada laporan BMT Alif ya, laporan neraca BMT Alif. Dalam rasio keuangan ini nanti bahasanya kita hanya membutuhkan dua laporan, yaitu neraca dan laporan kolektabilitas. Ini sebenarnya bukan BMT Alif ya, ini BMT real di lapangan, saya ambil di 2015. Cuma namanya itu saya samarkan, karena untuk menjaga kerahasiaan dari lembaga yang saya jadikan media pembelajaran. Langsung saja di sini kita bahas satu-satu. Ini kemarin neracanya ya. Ini kolektabilitas. Sekaligus ini ya. Langsung aja ini aja deh. Sebenarnya mau menerangkan materi cuma langsung dulu, nanti kalau istilahnya ini sudah selesai, nanti dari kita bisa menerangkan kembali materi jika waktunya masih ada. Di sini yang pertama rasio permodalan atau capital ya. Capital kemarin dari sisi definisi adalah suatu rasio yang mengukur kecukupan modal. Seberapa penting sih modal bagi BMT atau bank? Nah, seberapa penting ini menarik ya, karena apa? Penting banget ya bahasanya yang namanya modal. Bayangkan kalau kalian punya usaha, misalnya restoran, usaha itu misalnya 100 juta dibiayai bank sama 100 juta, tapi yang 90% modal sendiri. Nah, otomatis akan lebih kuat ya, lebih kuat jika usaha itu memakai modal sendiri. Karena apa? Jika ada gonjang-ganjing dengan usaha yang kita lakukan, bahasanya rugi, sepi. Nah, gitu di sini setidaknya uang kita sendiri ya yang kita tidak punya kewajiban untuk mengembalikan angsuran ke bank. Berbeda dengan modal yang 100% didanai dari pinjaman. Itu enggak kuat ya. Demikian juga suatu lembaga BMT atau bank itu ketika modalnya dari uang nasabah semuanya itu juga akan rapuh ya. Maka sebaiknya bagi lembaga keuangan itu adalah modal dari owner atau pemilik itu harus kuat dulu. Nah, untuk itu kita perlu mengukur rasio permodalan. Yang pertama, CAR, Capital Adequacy Ratio, di sini adalah total modal. Plus kemudian total hutang. Kemarin ada yang tanya ya, ini memang modal ini hanya modal saja, ataukah cadangan dan SHU dimasukkan modal? Ini ya, ini ya cadangan yang saya blok kuning ini. Ini dimasukkan di dalam modal ya. Mohon maaf ketika kemarin ini di sini enggak. Karena apa? Tiap keuangan BMT itu kadang dalam menyusun neraca ya itu berbeda-beda. Tapi seharusnya memang kita kompakan saja itu yang namanya laba, sisa hasil usaha maupun cadangan itu masuk modal. Karena apa? Kalau dapat laba ya selain setelah gaji karyawan, sisanya dimasukkan ke modal gitu kan, manajemen lembaga keuangan. Jadi di sini ini ya, modal itu di sini modal, cadangan, kemudian di sini ada SHU. Nanti ketemunya 187. Kemudian total hutang, di sini kewajiban lancar sama kewajiban jangka panjang. Kalau lancar itu adalah kewajiban yang durasinya kurang dari setahun. Kalau jangka panjang itu yang durasinya lebih dari setahun. Nanti kita akan bahas di materi aja ya. Mana yang setahun, mana yang lebih dari setahun, itu nanti akan kita bahas di materi. Nanti ketemunya 196 ya, 196.119.424.
ketemunya CAR-nya 0,9535 atau kalau diprosentasekan ini dikalikan 100% ya misalnya. Di sini kali 100%, maka ketemunya 95%, 95,45% atau sangat baik, sangat memadai. Ini ada catatan ya, di dalam modal ada komponen cadangan dan SHU. Kewajiban lancar itu adalah di sini dari laporan keuangan itu kewajiban yang harus segera dibayar, simpanan plus simpanan berjangka, sudah ada keterangannya. Kewajiban lancar sekian, kewajiban jangka panjangnya sekian. Kok bisa mesti ada pertanyaan ya? Ini sebenarnya ini ya, nggak masalah ya, saya kok salah seperti itu sebenarnya nggak masalah, karena memang komponen di sini mungkin masing-masing orang mempersepsikannya berbeda, tetapi yang setidaknya saya bisa membaca, oh ini paham, ini enggak. Misalnya di sini kewajiban lancar itu simpanan ya, mudharabah berjangka. Di mana nek deposito itu kan maksimal 1 tahun atau bahkan kurang dari setahun. Kewajiban yang harus segera dibayar jangka pendek. Simpanan itu maksudnya simpanan tabungan dari nasabah ya. Nasabah nabung-nabung itu kan sewaktu-waktu diambil. Jadi kan ketiga ya, nomor 1, 2, 3 itu semuanya kurang dari setahun. Maka dia masuk lancar, kewajiban lancar. Sedangkan pembiayaan yang diterima ini ada poin dari lembaga lain dan dari pinjaman anggota. Biasanya jangka panjang itu isinya pembiayaan yang diterima dari bank, dari anggota karena perjanjian khusus ya. Misalnya di sini BMT butuh dana, terus kemudian misalnya katakanlah 200 juta, kemudian bisa mengembalikan selama 3 tahun kemudian. Jadi lebih dari setahun ya. Ini masuk kewajiban jangka panjang. Biasanya di sini masuk jangka panjang karena ada perjanjian lebih dari 1 tahun. Apakah artinya modal ini kuat sangat memadai? Kita analisa. Belum tentu ya, belum tentu di sini dari permodalan sangat memadai itu artinya manajemen BMT ini bagus. Bisa jadi dana itu tidak disalurkan ke pembiayaan. Bahasanya uangnya BMT itu tidak disalurkan ke utang. Kayak ada orang utang-utang itu nggak disalurkan sepi ya, nggak ada orang utang. Sehingga apa? Sehingga tidak produktif juga. Tidak produktif. Jadi di sini modal yang terlalu besar pun artinya juga sebenarnya kuat, bagus, juga ada sisi negatifnya. Negatifnya adalah dana itu tidak bisa diproduktifkan, hanya mengendap di BMT. Lanjut, di sini yang kedua adalah rasio kualitas aset atau aset quality. Di sini rumusnya adalah pembiayaan yang bermasalah, di mana angsuran yang kurang lancar, diragukan macet. Cukup jelas ya, saya rasa di laporan kolektabilitas, nanti ketemunya 35 juta. Dibanding total pembiayaan, itu 207 juta. Artinya apa? Artinya di sini BMT Alif ini dalam menyalurkan utang atau pembiayaan itu ada 207 juta, di mana yang macet-macet tersendat-sendat gitu ada 35 juta. Nah, kita pengen ngitung istilahnya, apakah 35 juta itu wajar atau rendah ataukah sangat mengkhawatirkan atau tinggi ya. Nah, di sini dengan rasio NPF ya, NPF di sini 35 juta dibagi 207 juta, ketemunya 0,16, ini mundur 2 angka ya, atau 16,94%. Kalau dari tabel, ini ya saya tampilkan sekali aja ya, nanti dilihat sendiri. Nah ini ya tabel NPF tadi 16 ya. Lebih dari 12% itu masuknya tidak baik. Tadi 16%. 16%. Jadi ternyata tidak baik. Artinya apa? Di mana yang pembiayaan bermasalah itu sebesar 35 juta itu bagi rasio ini, indikator ini sangat tinggi ya, sangat tinggi. Nah, akhirnya apa? Di sini BMT harus bisa
bagaimana cara agar yang angsuran bermasalah itu beres ya. Yang pertama di sini di dalam memilih pembiayaan yang ACC itu harus nasabah yang bagus ya, yang usahanya bagus, kemampuan angsurannya bagus sehingga nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Atau bisa juga solusinya di sini nek kemarin itu ada yang menambah satu tenaga marketing. Marketing itu khusus menangani yang nasabah bandel ya. Jadi banyak strategi yang bisa dilakukan BMT bagaimana agar yang rasio kredit bermasalah ini bisa turun. NPF itu bahasanya rasio kredit macet. Kalau tinggi ya jelek, kalau rendah ya bagus. Maksimal, kalau kita acuannya Bank Indonesia, bank itu maksimal itu kredit macet 5%. Kalau lebih dari 5% itu sudah statusnya warning ya. Dalam peringatan ya, diberi waktu 6 bulan harus turun kredit macetnya, kalau enggak dalam status pengawasan Bank Indonesia. Ini 16%, kalau diawasi Bank Indonesia ini sangat tinggi sekali. Tapi BMT kan tidak diawasi Bank Indonesia ya. Lanjut rasio yang ketiga yaitu rentabilitas atau earning. Di sini adalah diukur dengan ROA sama ROE ya. Ini sebenarnya suka-suka sih mau yang mana memakainya. Biasanya di sini profitabilitas ya. Ini kalau rasionya tinggi maka profitnya artinya bagus. Kalau rendah ya artinya kurang bisa profit, produktif ya. Atau BMT ini diambil dari SHU saja 16 juta, saya rasa nggak ada masalah. Total aset BMT ya, ini juga nggak ada masalah, 374 juta. Jadi BMT ini termasuk kecil ya, karena asetnya cuma 374 juta. 1 miliar itu nggak ada. Biasanya BMT 1 miliar, aset 1 miliar pun tergolong kecil ya, ini sangat kecil. Ya nggak masalah ya, buat pembelajaran malah menguntungkan, angkanya nggak panjang. Dibagi ya 16 juta dibagi 374 juta ketemunya 0,0431 atau di prosentase mundur 2 angka 4,31%. Dari tabel di bawahnya ini masuk sangat baik ya. Ternyata dari sisi profitabilitas ini sudah sangat baik ya. Artinya apa? Rasio ini membandingkan laba dengan aset. Bahasanya seperti ini ya, bahasanya. Saya punya uang 30 juta, tak putar, bulan ini menghasilkan 15 juta. Jadi modal istilahnya yang diputar 30 juta, menghasilkan laba 15 juta. Dibanding dengan kasus lain, misalnya, saya punya uang 100 juta, tak saya putar, ternyata menghasilkan laba 25 juta. Bagus mana? Pengelolaannya bagus mana? Otomatis pasti bagus yang 30 juta tetapi menghasilkan laba 15 juta. Kenapa? Dengan uang sedikit dia bisa menghasilkan profit yang besar dibanding yang 100 juta cuma menghasilkan 25 juta. Ibaratnya seperti itu ya. Ini dengan modal istilahnya aset 374 juta menghasilkan 16 juta itu sudah masuk dalam kategori sangat baik ya. BMT Alif dalam mengelola pembiayaan bagus, menghasilkan laba 16 juta. Itu sudah kategorinya bagus. Yang kedua adalah ROE, ini membandingkan, ini sama membandingkan aja. Kalau yang ini laba SHU dengan modal. Modal tadi anu ya laba bersihnya. Kayak saya ada yang salah ya. Laba bersihnya 16 juta ya. Oh beda. Ya udah. ROE saya pending ya. Nanti saya kirim ulang. Ini salah. Karena baru tadi malam membuatnya. Mohon maaf, ROE dilewati dulu ya. Ini saya jelaskan aja. Membandingkan laba, ini laba, dengan modal. Modalnya tadi anu ya. Ini ya modal.
nasabah dengan modal. Nanti masuk kategori mana? Sangat baik atau apa? Nanti ini kita lewati dulu karena belum saya hitung ya. Yang jelas ini sama seperti rawaja. Apakah masuk sangat baik, baik atau tidak? Masuk rasio likuiditas. Likuiditas asal bahasa liquid, dana cair ya. Itu cair, artinya jika bahasanya ada kewajiban segera yang harus BMT bayar, BMT harus punya uang. Satu contoh misalnya ada nasabah ambil uang 100 juta. Nah, BMT nggak punya uang, itu namanya BMT nggak liquid ya. Harus punya uang, gimana caranya nasabah mau ambil 100 juta, BMT itu harus punya uang dalam waktu segera. Nah, itu BMT harus punya cadangan kas ya, istilahnya dana-dana yang mudah dicairkan. Yang kedua, ada juga kasus misalnya kan BMT semoga sampai rekamannya selesai, sinyalnya lancar. Yang kedua, ada kasus BMT ini pinjam uang di bank syariah atau istilahnya di BMT lain yang lebih besar misalnya. Ini pinjemnya misalnya pembiayaannya itu katakanlah 1 miliar selama 2 tahun. Nah, itu ketika jatuh tempo harus segera dibayar, BMT ini harus bisa segera menyediakan uang yang cair, yang liquid untuk membayar kewajiban tadi yang sudah jatuh tempo. Bank punya utang ke bank lain itu wajar, BMT punya utang ke BMT lain itu hal yang wajar ya. Jadi itu termasuk likuiditas itu mengukur seperti itu ya, dana cair yang harus segera ada. Di sini FDR diproksikan dengan rasio FDR, financing to deposit ratio, yaitu total pembiayaan dibagi dengan hutang. Tadi BMT menyalurkan pembiayaan itu 207. Hutangnya 196. Hutang itu lancar sama jangka panjang ya, kita coba scroll dulu. Ini ya, hutang itu ada uang nasabah, ada zakat, ada simpanan nasabah, ada depositonya nasabah, ada pinjaman dari bank lain, itu namanya hutang. Nah, ternyata diprosentasekan dibagi itu ketemunya 1,0597. Mundur 2 angka 105,97. Ini salah ya, ini tidak. Ah, ini masih salah banget dipilih penggawe. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai peraturan BI. Artinya BMT ini dari sisi likuiditas diukur dengan rasio FDR pada tingkat kurang baik ya. Kenapa kurang baik? Kalau baik itu pada rasio ini ya. Ini antara 78 sampai 92. Dia masuk lebih dari 92. Nah, masuk lebih, ini 105 lebih dari 92 ya. Artinya tidak istilahnya tidak baik ya. Rasio yang kedua diproksikan dengan rasio kas. Di sini kas plus bank plus kewajiban lancar. Kas plus bank 82 juta. Ini definisinya 82 juta ini ya. Saya scroll ke atas. Nah, ini ya. 32 ditambah 30 ditambah 9 ditambah 10. Ini semuanya mudah cair, kas. Kalau ada yang ngambil, diambilkan kas ada. Surat berharga itu saham, artinya ini saham yang jangka pendek ya, istilahnya saham yang tidak mengendap. Jadi ini mudah cair juga. Di bank syariah, nah ini di bank konven. BMT itu kalau punya uang itu nggak ditaruh di brankas kantor semua ya, ditaruh di bank syariah sama bank konven. Misalnya di sini untuk jaga-jaga dana pencairan itu 100 juta, yang 50 juta ditaruh di brankas kantor, yang 50 juta itu tetap ditaruh di bank. Karena apa? Kalau ditaruh di kantor semua itu resiko pencurian, kebakaran, pembobolan, dan lain sebagainya.
Nah, ini ya, 87 kewajiban lancar tadi 187 ya, poin 123 ya tadi. Ketemunya rasio kasnya 43,827 atau 43,83 artinya rendah ya. Artinya rendah. Artinya apa? Kewajiban lancar tadi adalah deposito nasabah, simpanan nasabah. Itu kalau jaga-jaga buat penarikan nasabah, BMT hanya menyediakan 82 juta. Kurang nggak sih ya kira-kira untuk jaga-jaga penarikan menyediakan dana cair 82 juta? Ternyata di sini rendah, artinya apa? BMT kurang di dalam menyediakan dana cair yang untuk jaga-jaga penarikan nasabah, hutang jatuh tempo, dan lain sebagainya itu kurang. Artinya apa? BMT harus menambah dana yang mudah dicairkan itu tadi. Dah di sini untuk materi kali ini nanti saya share ulang ya, karena tadi ada kesalahan di bagian ROE. Cukup pada pembahasan tugas pada hari ini. Di sini nggak masalah yang salah, tapi di sini apa yang dimasukkan itu tandanya pahami. Ya, ini sudah selesai. Sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Kita tambah. Nah, di sini saya ingin menerangkan sebentar tentang komponen neraca. Neraca, tadi nanti ada aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar ya. Ini lancar, ini tidak lancar. Ini jangka panjang. Ini dibutuhkan dalam rasio kas likuiditas. Artinya apa? Yang seperti tadi saya terangkan, kas bank BDD itu adalah suatu dana yang buat jaga-jaga ketika BMT butuh dana segera akan ngambil 3 poin ini. Karena apa? Liquid, mudah cair, mudah digunakan. Ambil kas ada 3 miliar ada, ini di BMT yang kemarin ya. Kemudian diambil di bank ada 2 miliar ada, dan lain sebagainya. Ini BMT Sejahtera Usaha Bersama. Sedangkan ini kenapa masuk jangka panjang? Ini simpanan pada koperasi ini ada kontrak perjanjiannya, yaitu biasanya lebih dari 1 tahun. Sehingga kalau butuh ambil sini nggak bisa, karena sudah janji jangan diambil setelah misalnya 3 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi yang dimaksud di sini ya, kolom lancar itu adalah yang bisa segera diambil atau digunakan oleh manajemen BMT. Yang kedua, di sini ada ini aja ya, ada yang namanya aktiva pasiva pasti balance ya, itu balance. Ini aja. Ada kewajiban lancar sama jangka panjang. Ini kalau bisa mau membedakan, yang namanya nabung, kalian nabung di bank, nabung di BMT itu pasti masuknya nanti dalam neraca itu kewajiban lancar. Karena apa? Kalian berhak mengambil sewaktu-waktu, mau ambil hari ini, besok. Karena di sini durasinya kurang dari setahun, maka di sini dimasukkan di dalam lancar. Di mana semua uang nasabah ini sebesar 32 miliar ini beresiko untuk diambil kurang dari setahun. Jadi BMT harus segera jaga-jaga menyiapkan dana agar ini ya nasabah yang resiko diambil 32 miliar itu punya gitu. Ketika ambil BMT harus punya. Sedangkan jangka panjang di sini juga perlu ada karena biasanya di sini BMT punya apa ya istilahnya dana yang dititipkan ke dana Pemda, APBD Jateng, Bank Niaga, bisa juga dititipkan, bisa juga apa ya istilahnya mereka pinjam BMT ya, ini BMT terbesar ya. BMT Sejahtera tadi apa itu BMT sebenarnya nama aslinya itu merupakan BMT terbesar di Rembang kalau nggak salah. Gede banget sekarang. Maka bank-bank pun pinjam BMT juga banyak itu ya, malah bank pinjam BMT juga banyak. Itu sebesar 5 miliar ini biasanya ada perjanjian akan dikembalikan lebih dari setahun, 2 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Sehingga ini nggak mudah istilahnya yang harus dikembalikan tapi sesuai gitu ya, maka disebut jangka panjang. Terus kemudian modal.
Modal di sini adalah owner ya, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan SHU, sisa hasil usaha. BMT itu kalau punya laba itu dimasukkan modal. Saya pernah ada pengalaman BMT, namanya BMT ABC gitu aja. Dalam sebulan itu mampu meraih untung 180 juta. Itu asetnya waktu itu 13 miliar. Yes, 13 miliar meraih untung 180 juta per bulan. Itu 10 cabang tapi. Bayangkan itu untuk operasional gaji pegawai, dulu UMR itu 1.300.000 ya, itu karyawannya 1.500.000. Katakanlah ada 10 cabang, ada 30 karyawan. Berarti kurang lebih ada 45 berapa ya? 45 juta ya, 45 juta untuk gaji seluruh karyawan. Katakanlah biaya operasional, printer, listrik, dan lain sebagainya itu 30 juta, berarti ada 70 juta. Ada 70 juta yang untuk gaji dan operasional. Padahal tadi labanya berapa? Labanya 180 juta. Ada 100 juta yang sisa. Sudah bersih, sudah gaji karyawan sudah dibayar, operasional sudah dibayar, akhirnya masuk mana? Masuk modal. Jadi BMT itu labanya besar ya, masuk modal, dia sudah gaji karyawan, sudah biaya operasional, tapi masih bisa istilahnya dana laba profit bersih itu 100 juta per bulan dimasukkan ke modal itu masih bisa. Terakhir, di sini ada kolektabilitas. Namanya suatu lembaga pembiayaan pasti mengkolektabilitas, mengkelompokkan mana yang angsurannya lancar, mana yang tersendat-sendat itu ya diperhatikan, mana yang kurang lancar, mana yang dilakukan, dan macet. Kalau BMT ini divonis macet apabila lebih dari 9 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran, maka dimasukkan di dalam kolom macet. Tapi kalau masih bisa diusahakan, misalnya ditagih isih gelem bayar 6 bulan atau 3 bulan, itu masuk dalam diperhatikan ataupun kurang lancar. Cukup dari itu dari saya. Sekali lagi saya buka session tanya jawab ya. Saya Bu.